Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi rekan-rekan. Kali ini kita akan bahas tentang konsep dasar ekologi administrasi, gitu ya. Submaterinya pengertian ekologi, silahkan itu dibaca-baca, mudah sekali. Dan yang keduanya adalah faktor-faktor yang beraspek alamiah. Jadi konsepsi ekologi administrasi adalah lingkungan. Maka kita akan bahas hari ini ya tentang konsepsi tersebut, yaitu yang tentang lingkungan itu. Oke, nah ini ya, yang pertama kita akan bahas tentang aspek yang beraspek alamiah. Saya pernah menyampaikan bahwa faktor-faktor lingkungan itu ada dua aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial kemasyarakatan. Aspek sosial kemasyarakatan kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Pada kali ini kita akan membahas tentang aspek yang alamiah terlebih dahulu. Ada 3 faktor dari aspek alamiah itu. Yang pertama faktor lokasi dan posisi geografi, kemudian yang kedua faktor keadaan dan kekayaan alam, dan yang ketiga adalah faktor keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, untuk faktor lokasi dan posisi geografi bisa rekan-rekan lihat pada gambar seperti ini, di mana kita berada pada posisi silang yang sangat strategis ya, berada pada benua Asia dan benua Australia, kemudian Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini adalah posisi silang yang sangat strategis, khususnya dalam hal perdagangan gitu ya. Jadi dari Australia ini harus melewati terlebih dahulu negara kita, dan itu sebaliknya dari Asia ketika mau menuju ke Australia itu tentu transitnya di Indonesia. Nah, bagaimana agar posisi seperti itu bisa dimanfaatkan? Ya, tentu berpengaruh terhadap administrasi kan. Nah, makanya ini harus ada ketentuan yang mengatur tentang arus perdagangan tersebut. Jangan sampai kita hanya menjadi jalur jalur lewat begitu saja gitu. Setidaknya baik dari benua Australia ataupun dari benua Asia itu setidaknya harus mampu memberikan sesuatu yang positif bagi wilayah di kita ya. Produk-produk kita bisa kita jual ke benua Australia ataupun benua Asia ya. Jadi secara umum bahwa posisi silang yang menjadi iklim perekonomian harus diatur dengan sebaik-baiknya ya, dalam tataran administrasi gitu ya. Kemudian selain daripada itu apalagi posisi dan lokasi geografi Indonesia yang berpulau-pulau sehingga kita disebut sebagai negara Nusantara gitu ya. Karena memang terdiri dari berbagai pulau-pulau. Nah, ini adalah sebuah negara kepulauan gitu ya. Ya tentu memerlukan administrasi negara. Kenapa? Ya biar antara satu pulau dengan pulau yang lain itu bisa terhubung, terintegrasi menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia gitu. Seluruh warganya menjadi bagian daripada negara Indonesia. Ya, tidak berupaya untuk bersifat harus ada sebuah ketentuan bagaimana agar setiap wilayah ini bisa katakanlah menjadi bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya ini ada perangkat administrasi yang bisa menghubungkan antara satu pulau dengan pulau tersebut ya. Ada Departemen Pertahanan dan Keamanan yang bisa mengamankan daripada wilayah-wilayah, kemudian Departemen Perhubungan dan lain sebagainya ya. Perangkat administrasi mutlak diperlukan. Itulah salah satu diantaranya sebagai bentuk pengaruh daripada lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara ya. Berikutnya adalah faktor keadaan dan kekayaan alam ya. Bagaimana
faktor keadaan dan kekayaan alam ini berpengaruh secara timbal balik terhadap administrasi. Kita bahas dari faktor keadaan dan kekayaan alam, pengaruhnya terhadap administrasi. Apa sih? Oke. Pada prinsipnya begini. Sebuah wilayah yang katakanlah baru berkembang gitu ya, di mana sumber daya manusianya belum optimal, maka tentunya belum bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada ya. Nah, oleh karenanya keadaan dan kekayaan alam ini berpengaruh terhadap administrasi yang mengatur bagaimana agar gitu ya, kekayaan dan keadaan alam ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena belum memiliki sumber daya manusia yang mampu untuk memanfaatkan ini, maka ya tentunya harus ada bantuan dari pihak luar. Itu kan pengaruhnya itu. Tapi kalau misalnya kita tidak memiliki potensi ini, ya tentunya kita kan apa sih yang mau dibantu dari pihak luar gitu ya. Karena kita nggak memiliki potensi. Tapi karena kita memiliki potensi, kekayaan laut, kemudian kekayaan alam, sumber mineral, kemudian dari ini seperti panel surya gitu ya, dan hutan, itu kita bisa manfaatkan ya. Tapi ketika misalnya sumber daya manusianya belum memadai, maka secara administrasi harus ada pengaturan pelibatan dari pihak luar. Ya, kompensasinya bagaimana ya? Tentunya presentasi gitu ya. Nah, tidak murni hasil daripada kekayaan alam ini bisa diambil sepenuhnya oleh kita itu, karena ada pelibatan dari pihak luar. Tapi setidaknya ada manfaat yang bisa diambil dari kekayaan alam ini. Kemudian sebaliknya adalah bagaimana pengaruh administrasi negara terhadap kekayaan alam yang tersedia. Ya, pengaruhnya sih sebetulnya sangat terbatas ya, karena ini kan sifatnya itu kan tidak terbarukan gitu. Ya, katakanlah ini tambang emas, ya suatu saat kan pasti habis gitu. Suatu saat pasti habis, itu kan sangat terbatas gitu ya. Nah, pemerintah harus mampu merubah potensi ya menjadi kemampuan yang real gitu. Berbagai program untuk mengelola sumber-sumber gitu ya. Ini sumber hutan ya, hutan ini ya potensi ya kan. Ini potensi untuk dijadikan katakanlah untuk kayu gitu. Kemudian ini adalah sinar matahari yang bisa dijadikan energi terbarukan. Kemudian tambang, berbagai macam tambang seperti minyak bumi dan sebagainya, emas dan lain sebagainya, ini bisa dimanfaatkan, termasuk adalah potensi laut. Ini harus menjadi sebuah kemampuan yang real gitu ya. Bagaimana para nelayan ini bisa memaksimalkan potensi laut ini untuk kesejahteraannya. Ya, jadi ketika masyarakat bisa mengoptimalkan potensi lautnya, maka akan memunculkan kesejahteraan, gitu kan? Seperti itu. Oke. Nah, kemudian lahan subur ini mungkin bisa dirubah, bukan mungkin ya, pasti bisa dirubah. Ya. Lahan subur itu bisa dijadikan lahan pesawahan itu. Jadi jangan di semuanya dong, ya ditanamin beton gitu ya. Karena kita kan nggak makan beton juga. Nah, makanya kita harus memilih mana yang layak untuk dijadikan lahan pertanian gitu ya, dan mana yang untuk dijadikan sarana pendukung untuk kesejahteraan masyarakat. Sorry. Oke, berikutnya adalah faktor keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, kalau hal ini kita tidak bisa menetapkan dalam satu aspek saja ya. Beberapa aspek ini harus kita lihat, dari mulai jumlah penduduk, distribusi sosial, sampai dengan kesehatan penduduk. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keadaan penduduk terlebih dahulu ya. Keadaan penduduk bisa dilihat oleh teman-teman semua pada tabel berikut, di mana
uh, dari tahun ke tahun itu grafiknya naik gitu. Dan pada tahun 2022 ini walaupun belum selesai, ini dikatakan kita berada pada angka 275 jutaan. Jumlah yang sebetulnya ya bisa dikatakan tinggi gitu, tapi bisa dikatakan juga rendah, tergantung daripada bagaimana nanti akan kita bahas distribusi spasialnya. Tapi kalau misalnya kita melihat secara kumulatif, angka ini cukup tinggi, maka berpengaruh terhadap administrasi bagaimana pemerintah agar angka fertilitas ini bisa dibatasi gitu. Ya, bisa dipahami ya, seperti itu. Berikutnya adalah ini, distribusi sosial. Kita bisa menyatakan kalau jumlah penduduknya suatu wilayah itu kategorinya tinggi. Ketika distribusi sosialnya itu setiap pulau yang ada di negara ini terdistribusi secara seimbang. Tapi ternyata di sini kan enggak. Papua ini hanya 2,02% penduduknya itu. Sementara Pulau Jawa ini 55,90 atau 56%. Ini silakan teman-teman lihat grafik ini yang paling jelas. Ya. Ya. Di sini kita bisa lihat ketimpangan daripada distribusi sosial ini. Nah, ini jelas berpengaruh terhadap administrasi negara, bagaimana administrasi mengatur ya agar distribusi sosial ini bisa lebih dikatakan seimbang. Nggak timpang seperti ini, jauh banget ya. Setengah penduduk Indonesia ini berada di Pulau Jawa gitu. Nah, ini kan nggak bagus gitu ya, makanya ini harus dilakukan bagaimana proses daripada yang dinamakan dengan pembangunan yang merata di setiap pulau ya, sehingga menjadi daya tarik yang bisa menjadikan salah satunya adalah distribusi sosial yang lebih merata gitu. Nah, ini adalah berikutnya adalah komposisi umur. Jadi kalau tadi diharap nanti kita bisa memahami kalau dalam tataran jumlah penduduk, berarti kita kategorinya nanti akan berbicara tentang kelompok masyarakat ya. Saya sampaikan sekarang ada agrarian society dan juga industrial society. Kita masuknya pada ranah yang mana nantinya itu. Oke. Kemudian komposisi umur ini ya. Grafik ini yang merah ini adalah menunjukkan angka usia kerja produktif. Ini bagus sebetulnya, merupakan sebuah potensi yang bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan suatu wilayah. Nah, usia kerja produktifnya kan tinggi banget, 71% ini. Nah, berarti ini harus diupayakan bagaimana usia kerja ini ya bisa dimanfaatkan dalam bentuk lapangan pekerjaan. Nah, artinya bahwa usia produktif ini harus memiliki pekerjaan, maka pemerintah harus membuka atau membuat ya lapangan pekerjaan yang lebih luas. Nah, untuk grafik ini adalah 23,3% ada pada angka yang tidak produktif ya, 0,14%, 0,14 tahun, sorry. Kemudian yang ini adalah 5,6% kurang lebih adalah usia yang sudah tua, yang termasuk kategori yang tidak produktif ini ya. Nah, jadi secara keseluruhan sebetulnya komposisi umur penduduk Indonesia ini ada pada komposisi umur yang produktif, dan ini bagus ya. Tinggal bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan agar presentasi yang tinggi untuk usia kerja ini bisa dimanfaatkan secara baik ya. Next, penghasilan penduduk. Pendapatan penduduk Indonesia sekarang ini meningkat menjadi 62,2 juta per tahun. Itu bagus. Kita lihat pada tahun 2019 kondisinya rata-rata adalah 59 juta. Kemudian tahun 2020 ini menurun, mungkin ini dampak daripada Covid ya. Dan 2021 ini ada
kenaikan yang signifikan 62,2% pada sektor industri dan perekonomian. Nah, ini bagus ya. Secara angkanya ini ada kenaikan. Tapi ya, kalau misalnya kita katakan secara umum lah. Misalnya begini, sebuah wilayah penduduknya termasuk dalam kategori berpenghasilan rendah gitu ya. Bagaimana dampaknya terhadap administrasi? Ya berarti penduduk itu kurang memiliki kemampuan dalam perekonomian nasional dalam mendukung misalnya beban pajak gitu. Ya, masyarakat banyak menunggak pajak. Ya. Nah, kemudian apalagi dampaknya adalah gaji pegawai. Ya, gaji pegawai yang nggak terlalu tinggi gitu. Kemudian sarana prasarana, ya, program-program yang direncanakan nggak bisa terrealisasi. Itu dampak daripada penghasilan penduduk yang rendah, gitu ya. Nah itu kan kita tinggal mengkaji lagi apakah misalnya kalau 62,2 juta per tahun berarti rata-ratanya adalah sekisaran antara 5 jutaan, ya, 5 jutaan. Oke, ya, kita tinggal ukur apakah angka tersebut bisa dikatakan termasuk dalam kategori mampu untuk membantu pemerintah dalam pembangunan. Oke, kalau misalnya ini dipandang kurang gitu ya, berarti kan otomatis secara administrasi harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat itu. Nah, pendapatan penduduk Indonesia itu harus ditingkatkan itu. Ya, peningkatannya melalui seperti apa, gitu ya. Oke. Kemudian tingkat pendidikan. Silakan dilihat. Kita berada pada grafik yang mana, ya? Berapa persen? Kalau jenjang strata 1 berarti kita berada pada angka 4,39. Grafik persentase yang tinggi pada grafik yang ini 23,61. Ini apa? Masyarakat yang tidak atau belum sekolah. Ya. Kalau tadi dikatakan pada komposisi umur, usia produktif masyarakat kita itu tinggi, ya. Tapi di sini pendidikannya rendah, ya. Jadi kita kan tahu gitu ya. Ya, walaupun produktif, tapi mohon maaf, secara grafik di tingkat pendidikan ini masih kategorinya belum baik lah katakanlah. Ya. Tapi kalau seandainya di sini ya grafiknya tinggi di sini, oh itu kategorinya udah bagus. Nah ini harus ditingkatkan. Bagaimana pemerintah bisa mendorong masyarakat untuk memiliki pendidikan yang lebih baik, ya. Itu kan seperti itu, gitu. Jadi secara umum dinyatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan Indonesia itu berdampak terhadap administrasi, ya. Artinya ginilah, sulit memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas itu, gitu ya. Ya wajar lah ketika misalnya memang angka usia produktifnya rata-rata itu belum sekolah, ya gajinya juga pun itu akan rendah gitu. Ya, beda ketika saudara sudah lulus, maka itu memiliki penghasilan yang cukup gitulah. Katakan seperti itu. Makanya di sini Riggs ya menyampaikan rendahnya pendidikan rakyat, gitu ya. Rendahnya pendidikan rakyat itu menyebabkan belum terwujudnya asimilasi. Itu kata Frederick Riggs, ya. Artinya apa asimilasi itu? Kesamaan penglihatan, kesamaan penilaian, kesamaan penerimaan atas program-program yang diluncurkan atau dijalankan oleh pemerintah. Makanya kita seringkali menyatakan program X itu tidak pro rakyat, itu sebetulnya tidak benar juga gitu ya. Belum dikaji secara sepenuhnya gitu. Mungkin hanya sebatas ikut-ikutan saja. Itu kata Riggs, teorinya bahwa seperti itu, ya. Nah, jadi pendidikan yang rendah menyebabkan belum terwujudnya asimilasi atau kesamaan pemahaman lah gitu ya. Kesamaan pemahaman. Dari samaan pemahaman itu kan
seringkali terjadi konflik. Ya, jadi ini penting bagaimana pemerintah meningkatkan taraf tingkat pendidikan masyarakat. Nah, ini APM-nya ya, silakan dilihat saja seperti ini ya. Kalau angka presentasi tertinggi itu adalah 97,6% itu ada pada yang tingkatan SD. Ini kategorinya agrarian society atau industrial society. Berikutnya adalah kesehatan penduduk. Kita bisa melihat indeks kesehatan dari Wellness Index di Asia Tenggara. Kita berada pada angka 57,7% ya. Nah, kesehatan penduduk. Nah, ketika misalnya sebuah wilayah berada pada kondisi di mana kesehatan penduduknya rendah, berarti nanti akan berdampak pada mortalitas yang tinggi, gitu ya. Mortalitas yang tinggi. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan di awal, jumlah penduduk di kita itu tinggi gitu. Ya. Kita bisa tekan. Bagus, tapi ketika misalnya mortalitasnya tinggi pula, maka itu akan berdampak terhadap kekosongan sebuah wilayah gitu. Artinya kalau misalnya sebuah wilayah, sebuah negara tidak ada penduduknya, maka hilang juga kan itu. Makanya kesehatan penduduk itu penting. Nah, saat ini kita lagi program bagaimana generasi daripada bangsa itu lebih sehat ya, bebas stunting dan sebagainya. Itu harus dilaksanakan sebagai program daripada peningkatan kesehatan penduduk. Saya simpulkan saja bahwa bagaimana sih faktor-faktor yang beraspek alamiah berpengaruh terhadap administrasi, gitulah kira-kira. Dilihat daripada lokasi dan posisi geografi, keadaan dan kemampuan penduduk, kemudian kita akan bisa lihat bagaimana presentasi daripada kinerja perangkat administrasi, kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tadi saya sampaikan, apakah bisa memanfaatkan secara mandiri atau perlu masih bantuan dari pihak luar. Kemudian kualitas masyarakat yang tadi kita bahas dari mulai aspek jumlah penduduk sampai dengan kesehatan penduduknya, itu kualitasnya seperti apa. Dalam sisi pendidikan berapa persen yang memiliki atau mengenyam pendidikan tinggi gitu, dan sebagainya. Maka kita akan memahami ya apa yang dinamakan dengan lingkungan. Nah, secara lingkungan alamiah kondisinya akan mengarah kepada kelompok masyarakat. Apakah kategorinya agrarian society atau industrial society? Nah, apabila kita sudah memahami ini, jelas kita akan bisa menerapkan sistem administrasi yang tepat. Jadi katakanlah elektronik gitu ya, elektronik sistem itu tidak bisa diterapkan pada agrarian society. Jelas ini harus industrial society ya. Beberapa wilayah ketika diterapkan katakanlah yang bersifat electronic service ya, layanan yang berbasiskan elektronik pada agrarian society, mereka nggak paham kan. Akhirnya tujuan yang baik di awal itu tidak terwujud ya. Nah, berbeda kalau misalnya kita terapkan pada industrial society, saudara bisa melaksanakan hal itu. Oke, bisa dipahami ya. Kalau misalnya tidak, silakan saudara bisa bertanya pada kolom komentar, ataupun saudara bisa lebih membaca yang lebih baik, memahami sumber-sumber yang sudah saya sampaikan, referensinya baik dari buku yang telah saya tetapkan ataupun dari sumber-sumber yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.